Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Dewi tidak langsung menjawab. Dia masih terkejut dan mengamati kalung pemberian Mas Afnan. Sesaat kemudian, dia langsung mengeluarkan kalung dari balik bajunya dan mensejajarkan liontin yang juga hanya separuh. Pas liontin itu menyatu dengan sempurna. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari kiriman dari Mas Andi yang berada di Bandung. Aku Andi, mahasiswa semester 5 di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Aku memiliki sepupu laki-laki yang usianya sama denganku, hanya selisih 2 minggu lebih tua dari aku. Sebut saja namanya Mas Afnan. Ayahnya Mas Afnan adalah kakak kandung ibuku. Ibunya Mas Afnan meninggal sesaat setelah melahirkan Mas Afnan akibat pendarahan hebat. Setelah ibuku melahirkan aku, Mas Afnan dititipkan pada orang tuaku, sehingga aku dan Mas Afnan selain saudara sepupu juga saudara sepersusuan, karena ibuku juga menyusui Mas Afnan. Ibuku pernah bercerita kepadaku bahwa beliau memiliki seorang sahabat dekat sewaktu kuliah dulu, dan mereka memiliki semacam perjanjian jika kelak sudah memiliki anak, dan jika anak mereka laki-laki dan perempuan, maka akan dijodohkan. Sebagai tanda perjanjian tersebut, mereka memesan sebuah liontin berbentuk hati yang terbuat dari emas putih. Itu dilakukan saat kehamilan mereka berdua sama-sama memasuki usia 7 bulan. Dan menurut hasil USG, anak ibuku berjenis kelamin laki-laki, yaitu aku. Dan anak sahabatnya berjenis kelamin perempuan. Namun liontin tersebut dipecah menjadi 2. Setiap keping liontin itu ada inisial nama anak mereka, dan masing-masing dibawa oleh ibuku dan sahabatnya tersebut. Konon kelak akan dikasihkan ke anak mereka masing-masing, sehingga saat bertemu nanti akan menjadi tanda bahwa separuh liontin tersebut merupakan bukti perjodohan mereka. Dan kini aku membawa separuh liontin tersebut dengan inisial I, yang kata ibuku merupakan inisial dari
nama anak sahabatnya tersebut yang diberikan oleh ibuku sebelum beliau meninggal karena sakit. Menurut cerita ibuku, sahabatnya tinggal di kota Tegal, Jawa Tengah. Dan sahabatnya tersebut memiliki anak perempuan berparas cantik seperti ibunya. Namanya Intan. Intan juga seumuran denganku dan kini juga kuliah di Bandung. Tapi ibuku belum sempat memberiku foto anak sahabatnya tersebut, sehingga aku belum tahu seperti apa wajahnya. Di kampus, aku memiliki sahabat dekat, namanya Dewi. Anaknya baik, wajahnya cantik, dengan kulit kuning langsat. Dia kos di dekat kampus kami. Kebetulan kami satu angkatan dan satu jurusan, teknik sipil. Kami sering mengerjakan tugas bersama-sama. Tak jarang Dewi aku ajak main ke rumahku, terutama jika hari libur. Dia juga aku kenalkan dengan saudara sepupuku Mas Afnan. Dari perkenalan tersebut, sepertinya Mas Afnan menaruh hati pada Dewi sahabatku itu. Seringkali Mas Afnan mencari informasi soal Dewi kepadaku. Seperti nama kosnya Dewi di mana, apakah Dewi sudah punya pacar atau belum, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dan lain sebagainya. Semua itu aku jawab apa adanya. Aku tidak mau menutup-nutupi apapun yang ingin diketahui oleh Mas Afnan soal Dewi. Karena sepertinya Mas Afnan sangat tulus suka sama Dewi. Bagaimanapun, Mas Afnan sudah aku anggap seperti kakak kandungku sendiri. Apalagi dia juga minum ASI dari ibu kandungku. Dia pun dulu memanggil ibuku dengan sebutan ibu, bukan tante. Karena sejak bayi sudah diasuh oleh kedua orang tuaku. Sebelumnya, Dewi pernah bercerita kepadaku kalau sebenarnya dia sudah dijodohkan dengan seseorang. Tapi dia belum tahu siapa. Karena orang tersebut anak dari sahabat ibunya. Dewi termasuk anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun keinginan orang tuanya, khususnya ibunya, dia akan lakukan, termasuk menerima perjodohan tersebut. Karena hal itulah yang membuat Dewi seolah menutup hati untuk semua laki-laki yang mencoba mendekatinya. Itulah alasanku kenapa selama ini aku tidak pernah menyatakan rasa sukaku kepada Dewi. Karena jujur saja aku juga menaruh hati sama Dewi. Tapi apa daya, aku sangat menghormati rasa baktinya Dewi kepada ibunya. Jadi rasa ini aku buang jauh-jauh dari hatiku. Cukup sebagai sahabat dekat saja. Itu sudah membuatku bahagia. Lain halnya dengan Mas Afnan. Meski aku sudah menceritakan perihal status perjodohan Dewi, namun Mas Afnan tetap kekeh dengan pendiriannya. Prinsipnya, selama janur kuning belum melengkung, maka sah bagi dia atau bagi siapapun untuk mendekati Dewi. Aku pun tidak bisa membantah pendapat Mas Afnan, dan menurutku ada benarnya juga. Karena prinsip orang pasti berbeda-beda.
Aku menghargai pendapat Mas Afnan. Biarlah dia berjuang dengan caranya sendiri untuk mengejar cintanya. Aku tidak akan menghalangi ataupun membantunya. Karena jika aku membantunya secara tidak langsung, aku sudah tidak menghormati rasa baktinya Dewi kepada ibunya. Biarlah mereka yang membuat keputusan mereka sendiri. Diary. Hari-hari berlalu hingga suatu ketika Dewi mengajakku ke sebuah kafe di pinggiran kota Bandung. Dia bercerita banyak hal kepadaku, termasuk kenapa selama ini menolak cinta dari Mas Afnan. Menurut Dewi, Mas Afnan sudah sering menyatakan rasa cintanya kepada Dewi. Meski Dewi sudah menolaknya secara halus dengan alasan perjodohan tersebut. Namun, sepertinya Mas Afnan adalah seorang pejuang cinta yang tangguh, pantang menyerah sebelum janur kuning melengkung. Itu juga yang membuat Dewi bingung, karena menurut Dewi sebenarnya dia juga ada rasa sama Mas Afnan. Karena melihat kegigihan dan ketulusan Mas Afnan dalam mengejar cintanya, tapi dia tidak mungkin menolak keinginan orang tuanya. Diary, seandainya saja kamu tahu perasaanku ini, mungkin aku bisa mendapatkan cintamu lebih dulu, kataku dalam hati. Sehingga aku bisa mengenalkan Dewi pada Mas Afnan bukan sebagai sahabatku, tapi sebagai pacarku. Sehingga Mas Afnan tidak akan mengejar cintanya Dewi. Karena aku juga tahu betul karakter Mas Afnan. Dia sangat menghormati pendapat dan juga status hubungan orang lain. Tapi aku sendiri juga nasibnya sama seperti Dewi, dijodohkan dengan sahabat ibuku, sehingga aku tidak bisa sembarangan menyatakan cinta pada seseorang sebelum aku bertemu dengan perempuan yang dijodohkan denganku. Mungkin sama seperti Dewi, aku juga sangat menghormati ibuku. Aku tidak berani menentang perintah kedua orang tuaku, terutama ibuku. Tentang rencana perjodohanku ini, hanya ayah dan ibuku serta seorang sahabat dekatku yang tahu. Mas Afnan sengaja tidak diberitahu oleh orang tuaku. Entah apa sebabnya, saya juga tidak tahu. Sesaat kemudian, Dewi mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Sebuah kalung liontin separuh berbentuk hati dan ada inisial huruf A. Dewi memperlihatkan kalung tersebut kepadaku. Andi, ini adalah bukti perjodohanku. Aku harus menemukan seseorang yang memiliki separuh dari liontin ini, kata Dewi. Aku sangat terkejut. Kenapa liontin itu sangat mirip dengan punyaku? Tapi menurut ibuku, nama perempuan anak sahabatnya yang akan dijodohkan denganku adalah Intan, bukan Dewi. Wi, itu huruf A maksudnya apa? Tanyaku penasaran. Itu inisial nama calonku, Di, jawab Dewi. Apa kamu tahu siapa nama calonmu itu, Wi? Tanyaku lagi. Aku tidak tahu, Di. Yang pasti aku harus menemukan orang yang memiliki kalung
dengan separuh liontin yang bertuliskan huruf I sesuai inisial namaku, kata Dewi. Kalau inisial namamu mestinya huruf D dong, Wi, bukan huruf I, jawabku lagi. Iya, Ndi. Aku kalau di rumah dipanggil Intan. Pas kuliah saja anak-anak memanggilku Dewi. Termasuk dosen-dosen juga memanggilku Dewi. Jawab Dewi lagi. Aku pun kaget, campur bahagia. Karena calon jodohku yang selama ini aku cari sekarang sudah ada di dekatku. Dewi Intan Ramadhani. Ya, itulah nama lengkap Dewi sesuai dengan presensi kehadiran pas masuk kuliah. Tapi bagaimana nanti dengan perasaan Mas Afnan? Pikiranku mulai berkecamuk antara menjaga perasaan Mas Afnan atau mengatakan hal yang sebenarnya kepada Dewi bahwa akulah yang memiliki separuh liontin itu. Akulah yang dijodohkan dengan Dewi oleh orang tua kita. Tapi Mas Afnan tentu dia akan sangat kecewa. Dia pasti akan membenciku. Aku tidak boleh egois. Kasihan Mas Afnan. Aku tidak ingin kehilangan saudara hanya karena rasa egoisku, meskipun ini adalah hakku. Semoga kamu bisa segera menemukan perjodohanmu, Wi. Orang yang memiliki separuh liontin itu, kataku kemudian. Iya, Ndi, makasih. Sudah mau menjadi sahabatku, menjadi teman curhatku selama ini, jawab Dewi. Malam itu, aku menemui Mas Afnan di kamarnya. Mas Afnan, aku boleh nanya sesuatu? Tanyaku. Boleh? Emang mau nanya apa, Ndi? Kok tumben kamu serius begitu? Jawab Mas Afnan. Mas Afnan serius dan tulus sayang sama Dewi. Tanyaku lagi. Iya, Ndi, meski Dewi menolakku berkali-kali, sebelum janur kuning melengkung, aku akan terus mengejarnya. Aku sangat mencintainya. Aku tulus menyayanginya, Ndi. Jelas Mas Afnan. Mendengar penjelasan Mas Afnan, perasaanku semakin mantap untuk membantunya. Karena kali ini tentu aku tidak menentang perjodohan Dewi. Jika Mas Afnan benar-benar serius dengan Dewi, bawa kalung ini, tunjukkan pada Dewi dan bilang kalau kalung ini adalah pemberian ibu, bukan dari aku, kataku sambil menyerahkan kalung dengan separuh liontin yang tertera huruf I. Ini maksudnya apa, Ndi? Mas Afnan balik nanya dengan wajah sedikit bingung sambil mengamati kalung pemberianku. Sudahlah, Mas, besok temui saja Dewi. Bilang ada hal penting yang ingin Mas Afnan sampaikan. Bilang saja kalau kalung ini diberikan ibu sebelum beliau meninggal. Dan sampaikan juga ke Dewi bahwa huruf I dalam liontin ini adalah inisial nama seseorang. Oke, kakakku sayang. Mas Afnan Andika Perkasa, jawabku.
Baiklah adikku tersayang, Andi Rahardiansah, terima kasih, jawab Mas Afnan sambil memelukku. Keesokan harinya, Mas Afnan pun menunggu kedatangan Dewi di sebuah kafe sesuai kesepakatan mereka. Mas Afnan sudah lama menunggu ya? Maaf ya telat, tadi ada tugas yang harus Dewi selesaikan dulu, tanya Dewi. Ah enggak kok, kalau boleh tahu hal penting apa yang ingin Mas Afnan sampaikan, tanya Dewi lagi. Kemudian Mas Afnan mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin separuh dari dalam saku celananya dan memberikannya kepada Dewi. Wi, apa kalung ini memiliki arti bagimu? Tanya Mas Afnan. Dewi tidak langsung menjawab. Dia masih terkejut dan mengamati kalung pemberian Mas Afnan. Sesaat kemudian, dia langsung mengeluarkan kalung dari balik bajunya dan mensejajarkan liontin yang juga hanya separuh. Pas, liontin itu menyatu dengan sempurna, sehingga ada huruf A dan huruf I. Kini giliran Mas Afnan yang bingung. Kenapa Dewi juga memiliki kalung yang sama? Mas Afnan dapat kalung ini dari mana? Tanya Dewi. Sesuai pesan Andi, Mas Afnan pun menjawab, itu dari ibuku sebelum beliau wafat. Aku juga tidak tahu apa maksud dari semua itu. Beliau hanya bilang bahwa huruf I itu adalah nama inisial seseorang. Seketika wajah Dewi pun berbinar ceria. Tersungging senyum bahagia di bibirnya. Akhirnya dia menemukan jodohnya yang selama ini dicarinya. Apakah Mas Afnan serius mencintai aku? Tanya Dewi yang membuat Mas Afnan sedikit kaget. Iya Wi, aku sangat mencintaimu. Aku tulus menyayangimu, jawab Mas Afnan sedikit terbata-bata karena pertanyaan Dewi yang di luar dugaannya. Jika memang Mas Afnan tulus mencintaiku, aku terima cinta Mas Afnan, jawab Dewi sambil tersenyum bahagia. Benarkah Wi? Ini aku tidak sedang bermimpi kan? Alhamdulillah, jawab Mas Afnan. Keduanya menampakkan wajah bahagia. Demikian juga dengan Andi yang sedari tadi mengamati mereka berdua dari pojok ruangan kafe. Ikut menyunggingkan senyum di sudut bibirnya karena melihat kebahagiaan Mas Afnan. Meski jauh, di lubuk hatinya masih menyimpan rasa sedih. Namun, dia rela demi kebahagiaan saudaranya, Mas Afnan. Sendiri, Di, terdengar suara lembut menyapaku yang sepertinya tidak asing bagiku. Mira? Jawabku sedikit kaget saat melihat sosok perempuan cantik berdiri di depanku. Nah, untuk kalian yang mempunyai cerita serupa dengan kisahnya Mas Andi atau memiliki kisah yang tak terlupakan sepanjang hidup kalian, silahkan berbagi di elinsgotstory@gmail.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.